Salam sejahtera buat teman-teman Bipro dimanapun kalian berada. Sudah 3 minggu kita tidak bertemu di Bipro. Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Mengikuti himbauan pemerintah untuk physical distancing, ibadah Bipro sementara diliburkan. Sudah 3 minggu kita tidak bertemu di gereja. Tetapi ini tidak menutup kesempatan kita untuk tetap beribadah dan bersekutu. Dengan bantuan teknologi, kita masih bisa beribadah. Di mana Betani sudah diadakan ibadah online, dan saya harap semua rekan Bipro bisa mengikuti ibadah online dari rumah masing-masing. Di kesempatan ini saya mau sharingkan apa kata firman Tuhan di dalam Mazmur 121 ayat 1-8. Dikatakan bahwa Tuhan sendiri adalah penjaga kita. Firman-Nya berkata bahwa Tuhan akan menjaga nyawa kita. Dia akan menjaga keluar masuk kita. Dan ingat bahwa ini yang berfirman adalah Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi ini. Alkitab berkata, Dia itu adalah Allah yang memegang semua lautan di genggaman tangannya dan menjadikan bumi yang segede ini tumpuan kakinya. Dia Allah yang sudah tahu endingnya dari awal. Bayangkan, Allah yang begitu besar berfirman bahwa Dia akan menjadi pertolongan kita dan menjaga keluar masuk kita. Dia akan menjadi naungan tempat perteduhan kita. Luar biasa janji Tuhan. Tapi kita jangan lupa di ayat pertama bahwa janji Tuhan ini diperuntukkan untuk orang-orang yang melayangkan matanya ke gunung-gunung, yaitu orang-orang yang terus pandangan matanya tertuju hanya kepada Tuhan, yang menaruh harap dan imannya sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Dalam menghadapi kondisi yang penuh ketakutan, kekhawatiran, dihadapkan dengan virus yang mematikan, kita tidak boleh salah fokus. Jangan fokus hanya kepada virus yang mematikan, tapi ingat, pandangan kita harus tetap kepada Allah kita yang lebih besar dari virus ini. Saya percaya sekali yang kita hadapi ini bukan hanya sebuah virus, tetapi ada suatu roh di belakang virus ini, yaitu roh ketakutan. Jika kita fokus pada virus, kita akan takut. Tapi kalau kita fokus pada Tuhan, maka iman kita akan terus diperkuat. Firman Tuhan berkata, orang benar hidup oleh iman. Hidup mati kita tidak ditentukan oleh virus, tetapi hidup mati kita ditentukan oleh iman kita kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang memegang otoritas tertinggi atas hidup kita. Maka dari itu, saudara-saudara semua, justru di saat seperti ini, bukan waktunya kita santai di rumah, tidak bekerja, tidak beribadah, tidak bersekutu bersama, tetapi ini justru waktunya kita harus mengarahkan kembali fokus kita kepada Tuhan, menata hidup kita di hadapan Tuhan, dan tidak meninggalkan ibadah kita kepada Tuhan. Dengan keterbatasan yang ada, carilah Tuhan, carilah persekutuan dengan Tuhan, dan rekan seiman, baik melalui online atau sosial media. Jangan justru kita mundur, karena ini saat-saat di mana kita sebagai umat Tuhan harus kuat imannya dan menjadi garam buat sekitar kita. Ayo kita saling menguatkan, taburi ketakutan-ketakutan di sekitar kita dengan kata-kata iman yang positif. Ini saatnya kita menguatkan rohani kita untuk menjadi berdampak buat sekeliling kita. Tidak lupa juga saya mengingatkan untuk kita semua juga terus memperkuat jam doa kita. Doakan Indonesia, doakan pemerintah supaya terus diberi hikmat dalam mengatasi kondisi krisis ini. Doakan supaya orang-orang disembuhkan. Doakan mereka. Ingat akan kuasa doa. Ingat untuk saling mendoakan. Yang terakhir, saya mengimbau supaya kita semua terus menjaga diri kita. Ingat bahwa Tuhan pun memerintahkan kita untuk bertanggung jawab atas hidup kita dan berhikmat. Meskipun kita punya iman bahwa Tuhan menjaga, bukan berarti kita cuek dan merasa jadi Superman. Kita pun wajib menjaga kehidupan kita. Ikuti himbauan pemerintah dan lakukan dengan sepenuh hati. Itu adalah bentuk dari tanggung jawab kita untuk taat dan menjaga hidup kita sebaik-baiknya. Semoga kita terus kuat dalam perlindungan Tuhan. Usir semua roh ketakutan. Isi terus hidup rohani kita dengan firman Tuhan. Teruslah beribadah mencari Tuhan. Dan jadilah anak Tuhan yang berdampak luar biasa buat sekeliling kita. Semoga kita semua terus kuat dalam perlindungan Tuhan. Usir semua roh ketakutan. Isi terus hidup rohani kita dengan firman Allah. Teruslah beribadah mencari Tuhan. Dan jadilah anak Tuhan yang berdampak luar biasa buat sekeliling kita. Tuhan menyertai kita semua. Stay strong, stay healthy, and God bless you all.